warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Dwi Putri Channel. Nah, di sharing Ramadan kali ini kami akan membahas tentang pentingnya bersalawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman tahu nggak apa itu salawat, apa keutamaannya, dan apa pentingnya salawat? Nah, di sini kami akan membahasnya secara ringan walaupun tanpa kopi karena lagi puasa. Oke, lanjut guys. Jadi, salawat adalah tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pun memerintahkan kepada kita para hambanya untuk bersalawat atas baginda Muhammad SAW. Dalam Quran surah Al-Ahzab Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat menyampaikan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan wahai orang-orang yang beriman, yaitu kita, bersalawatlah kalian dan ucapkanlah salam penuh penghormatan kepadanya. Saking pentingnya salawat, Allah pun memerintahkan langsung kita untuk menyampaikan salawat kepada baginda Muhammad SAW. Ada beberapa keutamaan dari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5 diantaranya yaitu, yang pertama, akan dikabulkannya doa kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Betapa pentingnya bersalawat kepada Nabi. Jadi ketika kita ingin berdoa setelah sholat, sebaiknya kita harus mengawalinya dengan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan seterusnya. Dan kita juga harus mengakhiri doa-doa kita dengan sholawat sebanyak 10 kali, agar doa-doa tadi yang telah kita bacakan, yang telah kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus mengambang-ngambang di langit. Selanjutnya, keutamaan yang kedua yaitu akan dilipat gandakannya pahala ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga yaitu akan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita dan diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keempat yaitu kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan keutamaan yang kelima yaitu orang-orang yang bersalawat berhak berada bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang yang berhak bersamaku adalah orang-orang yang selalu bersalawat kepadaku. Selain keutamaan tadi, ada beberapa keistimewaan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu keistimewaan dari malaikat-malaikat Allah. Yang pertama dari malaikat Jibril. Dia berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang membacakan salawat kepadamu sebanyak 10 kali, maka aku akan membimbing tangannya dan mengeliling dan melewati titian Shiratal Mustaqim dengan kecepatan seperti kilat yang menyambar. Kemudian malaikat Mikail berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku akan memberinya minum dari telagamu. Dan malaikat Israfil berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa orang-orang yang bersalawat itu. Dan yang terakhir yaitu malaikat Israel. Beliau berkata, wahai Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadamu, maka aku akan mencabut ruhnya dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi terdahulu. Teman-teman, tahukah kalian siapakah orang yang paling pelit di antara umat Islam? Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pelit di antara umatku ialah
orang yang ketika namaku disebut dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Ada sebuah kisah di zaman Imam Hasan Al-Basri, yaitu ada seorang anak perempuan remaja yang meninggal dunia, yang kemudian ibunya bermimpi bahwa anaknya itu mendapatkan siksaan yang luar biasa di alam kubur, yaitu leher dari anaknya itu dibelenggu, kakinya diikat dan mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Kemudian sang ibu menceritakan mimpinya tersebut kepada Imam Hasan Al-Basri untuk meminta amalan apa saja yang bisa digunakan untuk membebaskan anak tersebut. Kemudian Imam Al-Basri mengajarkan satu amalan, yaitu sholawat kepada ibu tersebut, sehingga ibu itu mempelajarinya terus-menerus. Kemudian beberapa saat kemudian Imam Hasan Al-Basri bermimpi. Dia menemui seorang perempuan yang sangat cantik bermahkota di surga. Perempuan itu kemudian bertanya, "Apakah engkau mengenaliku?" Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Saya tidak mengenalimu." Kemudian perempuan itu menjawab, "Saya adalah anak dari ibu yang telah mendatangimu untuk memintakan amalan." Kemudian Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Yang tadinya engkau mendapatkan siksaan, kemudian engkau bisa menggunakan mahkota di surga." Kemudian perempuan itu menjawab, "Ada satu orang lelaki yang ketika melewati kuburanku, dia mengucapkan salawat kepada Nabi, dan pahala dari salawat itu dia berikan kepada ahli-ahli kubur ini. Sehingga dari banyaknya ahli kubur yang mendapatkan siksaan, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pahala dari sholawat yang diucapkan oleh laki-laki itu." Jadi kisah tersebut merupakan kisah yang selalu diceritakan oleh kakek kami, sehingga membekas di ingatan kami, dan ini kami berbagi cerita juga kepada teman-teman semua betapa pentingnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, terkhusus di bulan Ramadan ini. Kisah ini kalian bisa mencarinya di buku-buku, di kitab-kitab, kalian bisa membacanya di internet, di Google ataupun dimanapun sumber yang kalian ingin mendapatkan kisah ini. Ini sangat memotivasi kami, sangat menjadikan sebuah pelajaran untuk kami betapa pentingnya bersolawat itu. Yang tadinya mendapatkan siksaan bisa menggunakan mahkota dan bisa berada di surga. Maka dari itu kita harus memperbanyak solawat, minimal 10 kali dalam sehari, karena solawat itu sangat penting dan itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Islam. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua yang menonton video ini untuk bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang kikir dan kita tidak akan mendapatkan siksaan yang pedih seperti yang telah dialami oleh anak perempuan. Apabila teman-teman punya cerita atau tema yang ingin dibahas, komen di bawah. Insyaallah kami akan menjelaskannya selama bulan Ramadan ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.